kita jumpa lagi minggu ini. Gembira nggak? Gembira. Oh, langsung pun gembira, langsung senang karena minggu ini kita berjumpa lagi. Nah, kita akan mulai kebaktian kita. Sebelumnya kita memakai baju yang rapi dan duduk dengan manis. Tidak sambil makan dan tidak sambil bermain. mari kita saat dulu. Amin. Ih, senangnya hatiku. Kenapa Adik langsung senang? Aku tadi lihat dari sana, Adik langsung senang sekali. Senang kali karena hari ini sudah menyelesaikan PR. Tapi PR-nya kan susah. Memang susah, tapi sebelum belajar, sebelum mengerjakan PR, saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya diberikan kepintaran, semangat untuk mengerjakan PR. Iya ya? Iya. Oh, kalau aku tuh mau lah kayak gitu. Makanya kalau sebelum mengerjakan PR atau melakukan sesuatu, kita doa dulu. Iya kan? Kita Biar Tuhan angkat beban kita, angkat takut. Kalau takut berdoa sama Tuhan. Iya. Kemarin aku takut mau pampu gigi. Sendiri aku di rumah. Takut kan ya? Masa ada berdoa? Enggak. Itulah makanya langsung nggak dibuang. Oh, jadi aku harus berdoa. Tuhan Yesus, angkat takutku supaya aku tidak takut lagi. Gitu. Takut kan? Jadi aku sekarang
adik-adik, mari kita berdoa, tutup matanya. Kita dengan sikap sopan, kita akan berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti Lause ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Untuk berkat, untuk berkat, pemeliharaan, penjagaanmu, dan kasih-Mu. Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu kembali datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami mau serahkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami, kesakitan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah sahabat kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam kasih-Mu kami sudah berdoa. Sama-sama bilang amin. Oke adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi teladan bagi setiap orang, baik ibu adik, kakak, abang, bahkan juga untuk orang tua kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita katakan pada diri sendiri, ku mau jadi berkat bagi semua orang. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu berkat? Berkat itu gimana? Ada yang tahu apa itu berkat? Nggak tahu Lause apa itu berkat? Nggak ada yang tahu ya apa itu berkat. Gimana kalau kita dengarkan cerita dulu dari Lause Michelle? Siap Lause. Nah, untuk lebih jelas apa itu berkat dan bagaimana cara kita menjadi berkat bagi orang lain, yuk kita sama-sama dengarkan cerita dari Lause Michelle. Kita panggil sama-sama ya Lausenya. 1, 2, 3. Lause Michelle. Halo semuanya. Wah, kita ketemu lagi ya adik-adik. Masih ada yang ingat gak sama Lause? Kita sudah lama ya tidak ketemu. Tidak apa-apa, walaupun seperti online ini kita masih bisa ketemu dan bisa saling
mendengarkan cerita. Nah, bagi yang belum kenal sama Lause, nama Lause Michelle. Sebelumnya, saya Lause mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan Lause kesempatan untuk bercerita kepada adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai dan mendengarkan cerita, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita. Tuhan, tenangkan hati pikiran anak-anak-Mu agar mereka boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa itu berkat? Nah, sekarang Lause mau menceritakan sebuah cerita adik-adik. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang namanya Dodi. Ketika pulang dari sekolah, dia ditabrak sama sebuah sepeda motor. Tapi dia tidak dibantu, malah ditinggal pergi. Kemudian dia dirawat di rumah karena kakinya yang sakit. Teman-teman di sekolah tahu kalau Dodi ditabrak sama orang, tapi teman-temannya sedih karena tidak bisa membantu Dodi dengan uang karena mereka masih sekolah. Kemudian salah satu teman Dodi bilang, bisa kok kita bantu Dodi, gak perlu harus dengan uang. Kita bisa menolong dia dengan menjemput dia dari rumah, membantu dia mengikuti pelajaran yang tertinggal. Itu pasti sudah membantu Dodi. Adik-adik tahu teman-teman Dodi udah menjadi berkat loh buat Dodi karena mereka telah menolong Dodi yang sedang sakit. Wah, luar biasa ya. Sejak kecil mereka sudah bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa loh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang anak kecil yang berada di antara Tuhan Yesus dan juga para murid ketika mereka sedang mendengarkan pengajaran dari Yesus. Yuk kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Adik-adik, Lause mau tanya nih, kayak guru tadi yang tanya. Ada yang tahu nggak apa itu berkat? Berkat adalah karunia ataupun sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, baik itu kehidupan, kesehatan, orang tua, teman, dan masih banyak lagi. Itu arti berkat. Adik-adik, setiap kita manusia telah diberikan berkat oleh Tuhan, seperti anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ini. Adik-adik, pasti kita semua sudah tahu ya cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan masih ingat sisa berapa bakul? Ya benar, sisa 12 bakul. Wah, hebat ya masih ingat semua. Adik-adik, coba deh kita sama-sama berimajinasi sebentar. Kita berpikir sebentar, kalau misalnya pada waktu itu tidak ada makanan, dan kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau Lause berpikir sih mungkin aja mereka nggak makan, atau mungkin aja mereka makan tetapi mereka makanannya dikit saja karena makanannya kan tidak banyak. Nah, bisa jadi seperti itu adik-adik. Adik-adik, tapi puji Tuhan ya, ada seorang anak kecil yang waktu itu berada di sana yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Wah, sungguh luar biasa ya. Dengan makanan tersebut Tuhan membuat mujizat dan memberi makan 5.000 orang. Wah. Tapi adik-adik tahu nggak, anak kecil ini sebenarnya udah menjadi berkat loh buat mereka semua. Loh, kok bisa Lause? Bisa dong, anak kecil tersebut memang tidak dijelaskan dia itu siapa. Tetapi dari makanan yang dia berikan itu, dia telah menjadi berkat buat banyak orang. Dia tidak dapat memberikan lebih banyak, tetapi dia memberi dengan apa yang ada pada dirinya. Wah, adik-adik, walaupun dia kecil, tetapi dia telah menjadi berkat bagi banyak orang loh. Kita juga loh adik-adik, sejak dari kita kecil, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat buat orang lain bukan harus punya banyak uang, ataupun benda yang mahal dan bagus. Bukan begitu ya.
Tetapi kita bisa memberikan dari apa yang kita punya, seperti cerita teman Dodi tadi. Mereka membantu dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang ketinggalan, dan masih banyak lagi yang mereka berikan. Nah, adik-adik, apakah kita siap untuk menjadi berkat? Dan apakah kita juga telah menjadi berkat bagi orang lain? Adik-adik, Tuhan Yesus juga seperti itu loh. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini telah menjadi berkat bagi semua umat manusia. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Melalui kematian Tuhan Yesus, kita diselamatkan adik-adik. Dan yang menjadi tugas kita sekarang adalah kita yang telah diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, caranya gimana ya Lause supaya bisa menjadi berkat? Nah, adik-adik, untuk menjadi berkat itu kita dapat memberi melalui apa yang ada pada kita. Misalnya kita bisa mendoakan teman, mendoakan papa mama supaya mereka tetap sehat. Kita juga dapat membantu teman-teman kita yang mungkin susah dalam belajar. Kita juga dapat melayani anak-anak di luar sana seperti di panti asuhan dan di tempat lainnya. Nah, kita juga dapat menolong guru loh di sekolah, dan masih banyak lagi yang bisa kita bantu adik-adik dengan cara kita menjadi berkat bagi mereka. Nah, kita menjadi berkat itu bukan karena terpaksa ya, tetapi karena Tuhan telah memberkati kita. Sama seperti anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan tadi adik-adik. Dari hal kecil yang dia punya, dia telah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang Lause mau mengajak adik-adik semua nih, mulai dari sekarang untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan cara yang mudah kok. Yang pertama, dalam 1 minggu ini kita kan sekarang di rumah aja nih. Nah, kita bisa mulai menjadi berkat itu di dalam rumah dulu, seperti membantu mama, membantu papa cuci piring, atau membantu papa mencuci mobil, membantu adik belajar, atau membantu kakak menyapu kamar, membersihkan kamar. Dan kita juga belajar untuk mendoakan papa mama dan keluarga kita adik-adik. Nah, yang kedua, sekarang kan kita juga sudah mau Paskah nih, minggu depan hari kebangkitan Tuhan Yesus kan. Nah, kita bisa belajar untuk mendoakan teman-teman kita yang di sekolah ataupun di gereja. Kita bisa tanya kepada mereka apa yang bisa kita doakan buat mereka. Dari hal kecil itu kita sudah dapat menjadi berkat bagi mereka dengan mendoakan mereka, karena jika kita memberikan membantu mereka dalam doa, mereka semakin dikuatkan adik-adik. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, kita juga bisa menuliskan di kertas komitmen. Kita tulis kepada Tuhan bahwa sejak saat ini aku mau menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus tolong aku ya. Nah, setelah adik-adik tulis komitmen itu, adik-adik taruh komitmen kertas yang adik-adik tulis itu di dalam Alkitab, supaya ketika adik-adik buka Alkitab lagi, adik-adik kembali mengingat bahwa ini nih komitmen yang aku buat sama Tuhan, bahwa aku mau menjadi berkat karena Tuhan telah memberkati aku. Nah, tidak apa-apa adik-adik, walaupun kalian kecil, kalian itu juga bisa menjadi berkat, sama seperti anak kecil tadi yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, begitu cerita hari ini. Lause harap adik-adik dapat berkomitmen dengan komitmen yang adik-adik buat, dan Lause harap adik-adik semua bisa menjadi berkat buat orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami tentang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong kami agar sejak kecil kami bisa menjadi berkat, tidak dengan uang ya Tuhan, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kecil kami yang bisa menguatkan orang lain. Tuhan, anak-anak-Mu walaupun kecil, beri mereka kekuatan, sukacita di dalam menjalani tugas mereka sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntun dan tolong mereka ya Tuhan.
Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah, kita bangkit berdiri, 我们一起念祝祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们以前试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全舍不得，直到永远。阿们。Silakan duduk, mari kita saat teduh. Amin. 小孩子再见。